Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badrul Tamam, mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 1761-2012-06. Di sini saya akan coba kembali mereview atau menjelaskan tentang sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Hamdani SEMMMAK selaku Kaprodi Manajemen Universitas Muhammadiyah dan juga sekaligus dosen teori praktik pengambilan keputusan. Nah, di sini saya coba akan membahas tentang bab 11, yaitu tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Nah, laporan keuangan ini memberikan informasi tentang aktivitas operasional keuangan perusahaan dan operasional baik pemilik maupun manajemen ataupun pihak luar yang berkepentingan. Nah, di laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, ada laporan neraca, dan juga laporan saldo laba, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan biaya-biaya expenses perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua ada laporan neraca. Laporan neraca di sini itu memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, utang, dan modal sendiri atau owner's equity perusahaan pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu ada laporan saldo laba. Laporan saldo laba di sini itu memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan atau akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Nah, yang keempat ini ada laporan arus kas. Laporan arus kas di sini memuat informasi tentang kegiatan, operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Masing-masing aktivitas menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Ada sumber dananya, yaitu ada setiap kenaikan dalam perkiraan utang atau modal sendiri seperti pinjaman dari bank. Yang kedua yaitu ada setiap penurunan dalam perkiraan aktiva seperti penjualan aktiva tetap, dan ada penggunaan dananya. Yang pertama yaitu setiap penurunan dalam perkiraan utang atau modal sendiri seperti pelunasan pinjaman. Yang kedua ada setiap kenaikan dalam perkiraan aktiva itu dari modal seperti aktiva tetap. Nah, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Di sini catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua kita coba akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Dengan menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seorang manajer dapat mengambil suatu keputusan mengenai keuangan perusahaan yang dimana untuk masa yang akan datang. Di sini ada beberapa cara untuk menganalisis rasio keuangan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada analisis horizontal atau trend analisis. Yang kedua ada analisis vertikal, dan yang ketiga adalah kombinasi dari kedua tadi ya, dari analisis horizontal dan juga vertikal.
Yang pertama kita coba akan bahas analisis horizontal, yaitu membandingkan antara rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu. Artinya kita mereview dari tahun-tahun yang telah dilalui oleh perusahaan itu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua ada analisis vertikal, itu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain. Artinya dia melihat kompetitor ya di sini dan sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang ketiga ada kombinasi analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan keduanya. Artinya si perusahaan ini melihat rasio keuangan yang dari tahun-tahun yang lalu dan juga melihat bagaimana perkembangan dari perusahaan sejenis yang menjadi kompetitornya. Agar laporan keuangan disajikan memiliki arti mendalam, maka perlu analisis. Alat analisis dapat berupa rasio-rasio keuangan. Setiap rasio mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing. Nah, selanjutnya rasio diukur diinterpretasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Di sini ada juga rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya sebagai utang lancar. Rasio ini juga disebut dengan rasio modal kerja lancar yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang kedua di sini ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sih aktiva perusahaan yang dibayahinya dengan utang. Untuk menandai usahanya, perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Nah, pertimbangan untuk pendanaan yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri perlu terlebih dahulu memperhitungkan analisis rasio keuangan. Nah, di sini ada keuntungan ya, mengetahui leverage ratio, yaitu yang pertama dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan aktiva tetap dengan modal. Di sini ada rasio-rasio yang termasuk dalam leverage ratio, antara lain yaitu debt to asset ratio atau DEB ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini untuk mengukur seberapa besar sih bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, untuk rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, yaitu antara penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisiensi atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Di sini ada yang termasuk dalam rasio aktivitas ya. Yang pertama yaitu perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama sih penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini, maka modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Dan tentu kondisi ini bagi perusahaan semakin baik.
Rasio receivable turnover yang rendah menunjukkan adanya overinvestment. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung rasio aktivitas, yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Bagian dari rasio aktivitas yang kedua yaitu ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Nah, rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, begitu juga sebaliknya. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga bagian dari itu adalah working capital turnover. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus sebagai berikut. NWC turnover sama dengan net sales dibagi working capital. Dan yang keempat ada fixed asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya. Cara membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dan biasanya dinyatakan dalam desimal. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus, yaitu fixed asset turnover sama dengan sales dibagi total fixed asset. Yang terakhir ada asset turnover, yaitu rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk melakukan penjualan dan mendapatkan laba. Nah, untuk rumus di asset turnover yaitu sama dengan sales dibagi total aset. Dan yang keempat, yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, rasio-rasio ini terdiri dari net profit margin, yaitu rasio untuk mengukur laba atas setiap rupiah penjualan. Rumusnya itu net profit margin sama dengan net profit after tax dibagi net sales. Yang kedua yaitu return of investment atau ROI. Nah, rasio ini merupakan menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, begitupun sebaliknya. Rumus untuk menghitung rasio ini yaitu ROI dibagi net profit after tax dibagi total aset. Dan yang ketiga bagiannya adalah return on equity atau ROE atau rentabilitas modal sendiri, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi kepemilikan perusahaan semakin kuat, begitupun sebaliknya. Untuk menghitung rasio ini ada rumusnya, yaitu ROE sama dengan net profit after tax dibagi equity. Di sini sudah selesai ya tentang penjelasan mengenai bab 11, yaitu tentang cukup sekian mungkin penjelasan dari bab 11 tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Nah, bagi kalian-kalian yang calon-calon sarjana dan juga calon manajer, coba deh kalian beli buku ini. Di sini banyak banget nih tentang gimana sih cara ngambil pengambilan keputusan. Di sini juga banyak tentang praktek-prakteknya juga. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya silakan komen di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.